Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Ilmi dalam pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika, khususnya materi cara menyelesaikan soal cerita, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita akan belajar cara menyelesaikan soal cerita perkalian. Di sini sudah Bu Ilmi berikan satu contoh soal perkalian. Kita baca bersama-sama ya. Luna memiliki 2 kotak pulpen. Setiap kotak berisi 12 pulpen. Berapa banyak pulpen Luna seluruhnya? Di sini ada kata setiap di tengah-tengah soal. Jika terdapat kata setiap, maka soal ini termasuk soal cerita perkalian. Cara menyelesaikannya bisa dengan menggunakan penjumlahan berulang ataupun secara langsung. Kita menggunakan cara pertama terlebih dahulu, menggunakan penjumlahan berulang. Ingat ya, perkalian itu artinya penjumlahan berulang. Diketahui yang pertama 2 kotak pulpen, maka kita tulis 2 dikali setiap kotak berisi 12 pulpen, maka kita tulis 12 sama dengan cara menggunakan penjumlahan berulang yang kita tulis itu adalah angka yang terakhir, yang kedua ini. Ya, kita tulis 12 sebanyak 2. Jangan sampai terbalik ya. Jadi 12-nya dijumlah sebanyak 2 kali. Sama dengan 12 ditambah 12 hasilnya 24. Karena yang ditanyakan banyak pulpen, maka kita tulis 24 pulpen. Selesai. Ini jika menggunakan cara penjumlahan berulang. Jika menggunakan cara langsung, maka langsung saja kita tulis 2 dikalikan 12. 2 dikalikan 12 sama dengan 12 ditambah 12 hasilnya 24 pulpen. Selesai ya. Jadi tergantung perintahnya diminta dengan cara menggunakan penjumlahan berulang atau secara langsung. Jawabannya sama ya. Sekarang kita ke soal cerita pembagian. Kita baca bersama-sama ya. Jumlah siswa kelas 2 seluruhnya ada 60 anak. Mereka dibagi ke dalam 3 kelas sama banyak. Berapa siswa yang terdapat pada setiap kelas? Di dalam bacaan ini terdapat kata sama banyak. Ya, jika terdapat kata sama banyak, maka sudah jelas ini termasuk soal cerita pembagian. Ini bisa kita selesaikan dengan 2 cara, menggunakan pengurangan berulang atau secara langsung. Pembagian itu sama artinya dengan pengurangan berulang. Maka kita tulis yang diketahui jumlah seluruhnya 60, kita tulis 60 dibagi, tandanya seperti ini ya, ke dalam 3 kelas sama banyak. Berarti ini 3 dibagi 3 sama dengan 60 kita tulis. Karena menggunakan pengurangan berulang maka dikurangi 3. Hasilnya 57. Dikurangi 3 lagi. Hasilnya 54. Dikurangi 3 lagi. 51. Kurangi 3 lagi. 49. Sampai hasilnya 0 ya. 2, 3, 4, 5. Ya. 60 ini jadi dikurangi 3 terus sampai hasilnya 0
0 ya. Kalau sudah 0 berarti kita hitung 3-nya ini sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 apa? 20 siswa. Ya. Ini jika menggunakan cara pengurangan berulang. Jika secara langsung, maka kalian harus sudah hafal. Ya, 60 dibagi 3. Caranya 3 dikali berapa hasilnya 60? Atau di sini ada 6. Di sini ada 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Ini nolnya ada 1, maka kita tulis 20. Ya. Atau bisa 3 dikali berapa hasilnya 60? Jawabannya 20. Yang ditanyakan siswa, maka kita tulis siswa. Sama ya hasilnya. Baik menggunakan pengulangan berulang atau secara langsung hasilnya sama. Tinggal kalian lebih nyaman menggunakan cara seperti apa. Ya, kalau masih belum hafal, ya kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi ya kalian harus perlahan-lahan harus menghafalkan perkalian supaya bisa menyelesaikan soal pembagian. Jadi bisa kita simpulkan. Ciri-ciri soal perkalian itu selalu terdapat kata setiap atau masing-masing. Seperti ini tadi ya. Ada kata setiap di soal cerita. Jika soal pembagian itu selalu terdapat kata sama banyak. Seperti ini tadi ya. Kalau ada soal cerita ada kata sama banyak berarti itu dibagi. Kalau ada soal cerita ada kata setiap atau masing-masing berarti itu dikali. Paham ya? Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.